Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang perjanjian antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir yang terjadi di atas Gunung Tidar. Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang diutus Sultan Muhammad untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa ini. Adapun keahlian Syekh Subakir adalah dalam bidang membuat dan memasang tumbal. Inilah dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Kisanak, siapakah Kisanak ini? Tolong jelaskan. Aku ini Sabdo Palon, pemomong pengembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan para dewa, akulah pemomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenali sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Mojopahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisanak ini adalah dahyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisanak, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia. Ada hajat apa gerangan Jengandiko rawuh di tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Dia adalah datang sendiri. Kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisanak, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik atau ilham dari Sang Hyang Gusti Akarya Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur. Diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendito, Brahmana dan Resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi Jengandiko ini termasuk ulama itu tadi? Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewarah suci atau ajaran suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisanak tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisanak menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan kawula dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisanak sendiri sebagai dahyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Iya, rupanya Kisanak sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan,
tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena pinoyongopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagiannya disebutlah Sentong Kosong atau tempat kamar kosong untuk arah Pamujan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Kuasa. Nah, itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman atau pegangan pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang mewujud ini ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat pada manusia, bahkan lebih dekat Dia daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumebyar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang Dahyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Mojopahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Aku juga sedih sebenarnya, memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang, mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Dahyang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewarah suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu, wahai Sang Dahyang Tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pamujan atau ngibadah,
buatlah yang wangun, luarnya nampak cakrak, Hindu Jawa walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah Dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat koro-koro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang di Luhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akarya Jagat yang menentukannya. Inilah sedikit dialog antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.